Halo Sobat Matematika, pada video kali ini saya akan membahas materi statistika. Statistika ini adalah bab 2 di kelas 12 Matematika Wajib. Ada 4 pokok bahasan. Yang pertama penyajian data, yang kedua ukuran pemusatan data, yang ketiga ukuran letak, dan yang terakhir adalah ukuran penyebaran data. Penyajian data itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk diagram. Diagram itu ada 3, diagram batang, garis, lingkaran. Yang kedua, dalam bentuk tabel. Tabel terbagi jadi 3 bagian, yaitu distribusi frekuensi tunggal, kelompok, dan kumulatif. Lalu yang ketiga adalah histogram dan poligon, dan yang terakhir adalah OGIF. Pada video kali ini saya akan membahas tentang diagram batang, garis, dan lingkaran. Untuk video selanjutnya saya akan membahas tentang tabel. Langsung aja kita ke konsep tentang diagram. Diagram batang itu contohnya dinyatakan seperti ini. Diagram garis seperti ini, dan diagram lingkaran seperti ini. Tugas kita adalah membaca diagram dari suatu permasalahan. Langsung aja ya ke contoh soal yang pertama. Di sini diketahui diagram hasil survei jenis pekerjaan penduduk usia produktif di suatu wilayah. Dari data itu diketahui jumlah penduduk ya, usia produktif di wilayah tersebut adalah 400. Dan ada diagram lingkaran. Yang ditanyakan adalah banyaknya penduduk yang bekerja sebagai pedagang. Nah, untuk mencari banyaknya pedagang, kita cari dulu berapa persentase pedagang. Caranya bagaimana? 100% dalam satu lingkaran itu 100% dikurangi jumlahnya ini. Ini kalau kita jumlahkan ya, 14 buruh ditambah PNS 18, lalu petani ada 30, dan yang lain-lain ada 25. Ini kalau kita jumlahkan ketemu 12 tambah 5, 17, 3, 6, 8. Jadi banyaknya pedagang itu adalah 100%. Persentasenya ya, persentase pedagang itu 100% dikurangi 87. Nah, ini ketemu 13%. Lalu setelah ketemu persentase pedagang 13%, tugas kita mencari banyaknya pedagang. Caranya bagaimana? Dengan perbandingan. Yang ditanya ditaruh di atas ya, 13%, yang diketahui yang di bawah. Ini yang diketahui 400 orang ini seluruhnya. Jadi seluruhnya ini adalah 100%, lalu dikalikan dengan jumlah seluruhnya 400. Ini kalau kita hitung, nolnya coret, berarti 13 kali 4 ketemu 52. Jadi banyaknya pedagang adalah 52. Jawaban yang B. Lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini diketahui data tentang lulusan SMP di 5 desa yang melanjutkan ke tingkat SMA. Total lulusan di 5 desa itu yang melanjutkan ke SMA ada 20.000 siswa. Yang ditanyakan dari desa C yang melanjutkan ke SMA. Berarti kita mencari C ini. Kita cari satuan derajat ya. Kalau satuan derajat berarti 360. Berarti untuk mencari C ini ya, berarti 360 dikurangi jumlah dari seluruhnya ini kita hitung dulu. Jadi yang lain ya, contoh yang E di situ 81, lalu yang D 63, yang B 72, sedangkan yang A itu siku berarti 90 derajat. Berarti satuan tuh bisa persen, bisa derajat. Kita hitung ya. Ini ketemu 6 jumlahnya. Ini 8, 6, 14, 21, 30. Berarti 306. Sehingga desa C ini kita hitung berapa derajat? Ya 360 dikurangi 306 ya. Ini 306. Berapa? 30 dikurangi 306 ketemu 54 derajat.
Lalu tugas kita selanjutnya adalah mencari banyaknya siswa yang dari desa C ya. Ini dari desa C 54 derajat. Ya, karena yang ditanya berarti taruh di atas 54 per seluruhnya. Karena ini 20.000 ini seluruhnya berarti 360 satu putaran. Kalikan seluruhnya 20.000 orang. Nah, ini caranya bagaimana? Bisa nolnya coret ya, 54 dengan 36 ya. Ini 36 bagi 2 bisa. Ini bagi 2 1, 36 bagi 2 18. 54 bagi 18 ketemu 3. Jadi hasilnya 3.000. Jawabannya yang B. Jadi banyak siswa dari desa C yang melanjutkan ke SMA, ada 3.000 siswa. Lanjut ke soal yang ketiga. Nomor 3 ini data tentang banyaknya kendaraan yang digunakan untuk pergi ke sekolah. Ya. Ini satuannya persen. Yang diketahui adalah kendaraan sepeda motor. Berarti yang diketahui bukan seluruh siswa. Ya. Sehingga untuk mencari banyak seluruh siswa, ya kita gunakan perbandingan. Ya. Nah ini ingat tadi untuk mencari mencari nilai ya, maka yang ditanyakan itu taruh di atas ini. Karena yang ditanyakan seluruh siswa, maka di sini 100%. Kalau derajat ya 360 derajat. Sedangkan yang diketahui itu yang di bawah. Ya, yang diketahui di sini sepeda motor itu 45%. Berarti taruh di bawah ya. Ini. Terus kalikan yang menggunakan sepeda motor ada 180. Tinggal ngalikan saja. Ini coret persennya. 180 bagi 45 ini ketemu 4, sehingga 4 kali 100 ketemu 400. Jadi seluruh siswa yang menggunakan kendaraan ada 400. Lanjut ke nomor 4, ini diagram batang. Diagram batang tentang data peserta ekstrakurikuler ya, di kelas 11 SMA. Yang diketahui jumlah seluruh siswa ada 125. Tinggal ngitung aja. 24 tambah 20 berarti 44 tambah 17 44 tambah 17 61 ya, 61 tambah 19 berarti ini 80 ya. Berarti ini total yang merah ini ada 80 ya. Jadi N-nya berapa? N-nya tinggal seluruhnya ini 125 dikurangi 80 ya. Sehingga ini ketemu 5, ini 4 ya. Berarti N-nya jumlah siswa yang ikut olahraga, ekstra olahraga ada 45. Berapa persen? Ya kita hitung ya. Ekstra yang olahraga, ini olahraga ya. Ini ekstrakurikuler yang olahraga ya. Nah ini harusnya yang ini. Yang ikut olahraga ada 45, per seluruhnya ada 125, kali 100% ketemu 36. Dari mana? Ini bisa 100 bagi 25 ketemu 4. Ya. Lalu 125 bagi 25 ketemu 5. Ya, 45 bagi 5 ketemu 9. Berarti 9 kali 4 hasilnya 36%. Jadi siswa yang ikut olahraga, ekstra olahraga ada 36%. Lanjut ke soal nomor 5. Ini diagram batang juga. Ini diagram batang tentang jumlah siswa per kelas ya. Per kelas putra-putri. Berarti yang diarsir ini putra, sedangkan yang arsir gelap ini yang putri. Diketahui perbandingan siswa putra di IPA 2 ya, putra di IPA 2 berarti yang ini dengan putra di IPS 2. Putra di IPS 2 itu N ya. Oke, berarti 25 banding N itu sama dengan 5 banding 6. Nah, ini 25 banding N dari sini, 25 banding N sama dengan 5 banding 6. Sehingga kali silang atau dengan cara coret ya. Ya, dengan cara coret boleh. Berarti bagi 5 1 bagi 5 5. 5 kali 6 ketemu
Jadi N-nya ini sama dengan 30. Lalu yang ditanyakan apa di sini? Yang ditanyakan jumlah siswa putra-putri yang terbanyak itu di kelas berapa? Ya. Berarti kita jumlahkan ya masing-masing kelas. Ini IPA 1 18 tambah 23 berarti 41. Lalu IPA 2 25 tambah 19 ini 44. IPA 3 29 tambah 16 ini 45. Lalu IPS 1 ini 20 tambah 23 berarti 53. Sedangkan yang terakhir IPS 2 30 tambah 12 berarti 42. Jadi siswa terbanyak itu ada di IPA 3. Ada 45 ya. Di IPA 3 berarti jawabannya yang C. Kita ke soal yang terakhir, ini diagram garis. Di sini diagram garis tentang proyeksi pertumbuhan penduduk di usia milenial atau usia muda, maksudnya usia 15 sampai 39 tahun. Ini per 5 tahun ya, karena proyeksi ini ada yang prediksi sampai sekarang kan tahun 2020 sekian. Nah, ini prediksi yang 2025, 30, 35. Sehingga di sini namanya proyeksi. Yang ditanyakan adalah peningkatan terbesar. Jumlah penduduk itu di tahun berapa ya? Kalau peningkatan berarti setelah dikurangi sebelum. Contoh ya, misalkan data 2010 ini ya, ini 2010 sampai 2015. Berarti di sini. Ini sama ini. Tinggal ngurangi aja 104 kurangi 6 104,62 ini dikurangi 101,59 ini ketemu 303. Begitu juga untuk tahun berikutnya ya, tinggal ngurangi saja ini, dikurangi. Ini juga tinggal mengurangi. Ya, berarti setelah dikurangi sebelum ya. Ini juga setelah dikurangi sebelum. Ya, sehingga ketemu data seperti ini ya. Bisa dihitung sendiri ini. Ya, contoh ini misalkan di 2030 sampai 2035 berarti 113,63 di sini dikurangi 101,91 ketemu 1,72 dalam satuan juta nih ya. Ini maksudnya 1,72 juta ya. Yang ditanyakan peningkatan terbesar ya. Itu terjadi antara tahun berapa? Ya, tinggal cek aja di sini terbesar berarti di sini. Berarti antara tahun 2010 sampai 2015. Jawabannya adalah yang A. Oke, demikian pembahasan untuk diagram batang, garis, dan lingkaran. Untuk video selanjutnya, tetap saksikan, kita akan bahas tentang tabel distribusi frekuensi. Jangan lupa like, share,